Shalom, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di pembahasan rangkuman sekolah Sabat. Dan sekarang kita sudah ada pada pelajaran kita yang kedua, yaitu judulnya kejatuhan. Sebelum kita memulaikan pembahasan kita di hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan di surga, terima kasih Engkau telah memimpin kami. Dan sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau mengirim Roh Kudus-Mu untuk membantu kami mengerti akan firman ini, dan bahkan ya Tuhan dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami. Kiranya pelajaran ini dapat berguna bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara umat-umat yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita, pelajaran yang kedua ini adalah pelajaran yang sangat menarik. Kalau di pelajaran pertama kita mempelajari tentang penciptaan, maka di pelajaran kedua ini kita akan masuk kepada kejatuhan. Nah, apa penyebab kejatuhan dan bagaimana proses terjatuhnya manusia atau orang tua kita yang pertama, dan bagaimana Tuhan memberikan janji berkat kepada mereka, kita akan belajar bersama-sama. Nah, di pelajaran kita ini kita akan dimulaikan dengan mengenal tentang penciptaan. Nah, Tuhan sudah mencipta sepanjang 6 hari dan diikuti dengan perintah semua pohon di taman ini dapat kamu makan. Tetapi tentang pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu, janganlah kau sentuh, bahkan kau makan. Nanti mati. Nah, di sini kita lihat ada sebuah kejadian dan cerita yang sangat menarik dari si ular dan Hawa. Tiba-tiba cerita dalam kejadian langsung berarah seperti kamera yang langsung terarah kepada Hawa dan ular. Dan di sana ada adegan di mana si ular menggoda Hawa, yaitu ibu kita yang pertama, dan jatuh. Nah, proses kejatuhannya ini sangat terperinci. Nah, di mana ular ini merupakan katanya hewan yang terindah, yang tercakep pokoknya di zaman itu, di saat itu di Taman Eden. Nah, setan memakai ular untuk pekerjaan menjatuhkan manusia. Kenapa dia tidak memakai yang lain? Kenapa dia memakai ular? Nah, dari pelajaran kita, di sana diterangkan bahwa ular itu merupakan binatang yang cerdik dan yang tercantik saat itu. Cocok sama kepribadiannya kan, yang merasa dirinya itu cerdik dan yang cantik. Nah, di sana setan tidak datang kepada Hawa dan langsung menjadi seperti musuh Tuhan. Tidak. Ini adalah cara setan untuk menggoda Hawa, adalah cara yang bisa diterima secara logika, bahkan bisa diterima kalau kita nggak tahu kebenarannya. Nah, caranya adalah setan atau ular ini mengutip kata-kata dari Tuhan. Seakan-akan dia mengumpamakan dirinya itu Tuhan. Dia menggantikan posisi Tuhan di saat itu. Dengan berkata, dia tidak langsung datang untuk langsung menyerang firman Tuhan, tapi dia datang dengan sepertinya mendukung firman Tuhan. Bukankah Tuhan berfirman bahwa semua pohon di taman ini bisa kamu makan? Hawa langsung merespon. Nah, setelah Hawa merespon, maka inilah saatnya dia membuat Hawa ada keraguan dalam hati. Dia membangun satu keraguan dalam hati ke Hawa. Hawa mengatakan bahwa kalau aku atau suamiku nanti, itu udah di paraphrase ya, biar kita lebih sederhana mengerti. Kalau kita makan atau sentuh buah itu nanti kita mati, kata Tuhan. Tapi kata ular, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Nah, tapi apa? Kamu akan sama seperti Tuhan, mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Nah, setan datang dengan 2 poin yang akan diserang, yaitu keabadian yang dirubah menjadi kematian, dan yang kedua, membuat mereka bisa mendapatkan kesombongan untuk menyamakan diri seperti Allah. Kita ingat si setan ini, dia suka sama seperti Allah. Dia ingin dianggap sebagai oknum yang tertinggi dalam jagat raya ini. Nah, Hawa termakan. Karena apa? Caranya setan menipu keren loh. Dia sederhana sekali dan simpel sekali datang dengan kebenaran. Dia datang dengan firman Tuhan.
Dia nggak datang langsung bilang ke kita kalau, ayo kita bunuh dia. Enggak. Dia tahu firman Tuhan yang mengatakan jangan membunuh. Makanya dia datang dengan kata-kata yang hampir benar. Tapi sebenarnya salah. Nah, setan berperang dengan menawarkan kepada Hawa bahwa mereka tidak akan mati. Yaitu konsep keabadian. Nah, konsep keabadian ini banyak yang dianut sampai zaman sekarang. Bahwa merasa ada sesuatu dalam tubuh dan raga kita ini yang bakah, tidak pernah mati, yang abadi, yang immortal. Itu adalah konsep yang ditawarkan setan. Makanya ada banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa kalau kita puasa seperti ini, bertapa seperti ini, dan lain-lain. Bahkan di ajaran Kristen Yahudi, ada yang seperti itu. Mereka mengejar keabadian. Bahkan itu dianut oleh Mesir dan lain-lain. Sampai di zaman Alkitab, kita melihat mereka semua mencari keabadian. Ada yang merasa diri mereka dewa, dan lain-lain. Karena itulah penawaran pertama dari setan. Yaitu mereka tidak akan mati. Tapi kenyataannya, apa yang dikatakan setan, salah. Akhirnya manusia memang mati aja. Mereka mati juga. Karena udah jatuh dalam dosa. Nah, setelah terjatuh, ini yang terjadi. Mereka bersembunyi. Hawa memakan buah itu, dan dia berikan kepada suaminya. Tapi ada hal yang unik. Si Hawa mengobservasi buah itu sesuai dengan pandangannya. Sebagaimana Tuhan dalam hari penciptaan memakai kata, maka Allah melihat semuanya itu baik. Maka Allah melihat semuanya itu baik. Kali ini Hawa yang melihat. Dia memakai akal pikirnya sendiri. Dan dia melakukan observasi terhadap buah itu. Hawa melihat buah itu enak dipandang. Dan kelihatannya memberikan banyak pengertian. Makanya dimakan. Maka ini pelajaran bagi kita. Kita akan salah kalau memakai pikiran kita sendiri. Dan itu yang dipakai oleh Hawa. Mengobservasi. Pakai mata dan batin pikiran sendiri. Bukan Allah. Dengan kata lain, setan berusaha menggantikan Allah, dan kali ini Hawa belajar menggantikan Allah. Jatuhlah mereka. Si Hawa jatuh, si Adam pun dibawa jatuh juga. Jatuh bersama-sama. Setelah mereka jatuh, mereka bersembunyi. Dan ada hal yang unik yang terjadi. Mereka tidak lagi memakai jubah kemuliaan mereka. Karena mereka mulai sadar, mereka telanjang. Nah, mereka telanjang, maka mereka mulai membuat cawat bagi mereka diri mereka masing-masing. Nah, di saat mereka jatuh, Tuhan mencari mereka dengan perkataan, "Di manakah engkau?" Perkataan ini kalau untuk kita memahami seperti biasa, seperti kayak kita cari orang, misalnya lagi panggil adik kita, kakak kita, mama kita, di mana? Tapi perkataan Tuhan kepada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau?" itu memiliki arti. Bukan Tuhan tidak mengetahui di mana Adam dan Hawa, tapi Tuhan mau dengan pertanyaannya ini bisa membuat si Adam dan si Hawa menyadari apa yang telah mereka lakukan. Dengan kata lain, pernyataan Tuhan atau pertanyaan Tuhan itu bisa menuntun si Hawa dan si Adam untuk berbalik, menyadari kesalahan dan bertobat. Tapi hal yang unik kembali terjadi. Hal yang sangat unik kembali terjadi. Di saat Adam mulai melihat ada Tuhan datang, Allah datang. Di saat mereka sudah tatap muka, maka si Adam mulai memerankan permainan dosa. Kenapa saya mengatakan permainan dosa? Karena dengan kata lain, mereka sudah mengizinkan kejahatan masuk ke dalam kehidupan mereka. Adam bermain dengan dosa, yaitu mulai menyalahkan. Kalau kita bilang Adam menyalahkan perempuan, itu hal kedua. Hal yang pertama yang dia lakukan adalah menyalahkan Allah. Tuhan, perempuan yang kau ciptakan itu. Dengan kata lain, kalau bisa dikatakan dengan bahasa Indonesia, itu yang kamu buat itu yang bikin aku jatuh. Dia menyalahkan Allah, dan itu hal yang mengerikan. Allah yang menciptakan dia dengan tangan, memberikan dia nafas, tiba-tiba dia datang untuk mengcounter si Allah. Tuhan, perempuan yang kau ciptakan itu yang membuat saya jatuh. Dia ini. Saling menyalahkan. Dia menyalahkan Tuhan atas ciptaan Tuhan. Dia menyalahkan si perempuan. Dan kembali lagi permainan mereka berlanjut. Dan perempuan juga nggak mau disalahkan.
maka disalahkanlah si ular. Oke, setelah itu akhirnya terjadilah sebuah kutukan dan kutukan. Si perempuan, si laki-laki, si ular, mereka mendapatkan bagian mereka masing-masing. Si ular tidak mempunyai sayap kembali, dia harus berjalan dengan perutnya dan makan dari debu tanah. Si laki-laki dikutuk dari mana asalnya? Tanah yang dikutuk. Makanya laki-laki harus kerja keras dari tanah. Dan perempuan, masa mereka melahirkan dibuat lebih sakit. Tetapi ada janji yang luar biasa. Sesuai dengan ayat tema kita. Tuhan menjanjikan Injil yang pertama bagi manusia, yaitu kita tetap akan memperoleh pengharapan. Kita akan meremukan kepala si ular, manusia akan meremukan kepala si ular, dan si ular hanya mendapatkan tumit kita. Dengan kata lain, kita bisa menang dan ular pasti binasa. Dengan juga bisa dikatakan bahwa walaupun kita jatuh dalam dosa, sumber dosa itu nanti akan dibinasakan dan kita memiliki pengharapan untuk diselamatkan. Dan itulah pekerjaan Tuhan. Walaupun kita jatuh, dia tidak meninggalkan kita. Walaupun kita berbalik melawan dia, dia tidak meninggalkan kita, tapi dia sediakan jalan yang luar biasa bagi kita. Dalam proses kejatuhan kita, masih ada kasih Allah di sana. Berbahagialah kita sebagai manusia, karena kasih Allah untuk menyelamatkan kita manusia masih tersedia sampai saat ini. Dan ingat, peperangan kita terhadap setan dari Taman Eden akan berlanjut sampai akhir zaman. Di zaman kita dan sampai Yesus datang. Kiranya pelajaran, pendalaman sekolah sahabat kita ini, bahkan rangkuman sekolah sahabat yang pelajaran kedua ini dapat menjadi berkat bagi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Bantulah kami mengerti dan bantulah kami untuk memahami maksud firman-Mu dalam kehidupan pribadi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih umat-umat yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada, dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat dan jangan lupa subscribe dan kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara, bisa di-share ke kerabat-kerabat bahkan teman-teman saudara-saudara. Amin.